sekitar 892 ton per meter besar. Jadi satu meter itu sampai sekitar 892 ton. Sekarang makin dalam Kayak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi abada arbaban nuha wa rasyama syamsal bayani fi suduril ulama. Amma ba'du. Puji syukur bersama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan hingga kita masih bisa berkumpul di masjid yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan salat tarawih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, umumnya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun tertib acara kita pada malam hari ini, yang pertama protokol yang sedang berlangsung, yang kedua ialah tausiah dari Ustaz kita Dr. Andes Haji Muhammad Rakib SHMAD kepada Ustaz kami tersebut. Kami persilahkan dengan sepenuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya pengganti malam hari ini, Pak Ibu ya. Pengganti Bapak Haji Abdul Qadir Hasan. Rumahnya dekat di sini. Ada? Terlalu dekat dengan rumahnya, diganti saja. Kebetulan saya kosong jadwal dari IKMI malam ini. Nama saya M Rakib ya, M-nya itu malaikat. Malaikat Rakib. Rakib itu 5 huruf, RAKIB, rajin, aktif, kreatif, insyaallah berhasil. Yang gawat ujungnya itu SHMAG. MAG-nya itu magister alam gaib. Alam gaib masalah roh ya, malaikat, jin, enggak ya, magister agama. Baik, Bapak Ibu kita hormat, judul ceramah kita malam hari ini kehancuran peradaban. Bagaimana kehancuran suatu peradaban? Firman Allah dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun."
Al-A'raf ayat 96. Seandainya suatu negara itu, suatu daerah itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan limpahkan rahmat kepada mereka yang diterjunkan dari langit dan diterbitkan dari bumi. Seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka menerima balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jejak-jejak dari peradaban itu, rekaman peradaban itu banyak di dalam kitab, buku-buku ya. Terutama paling banyak rekaman peradaban, kebangunannya, kejayaannya dan kehancurannya ada dalam satu buku kitab kuning namanya Al-Milal wan Nihal, karya As-Sahrastani. Kitab kuning ya. Sekarang kitab kuning sedang dihebohkan orang di YouTube. Ada namanya Mat Kaci yang katanya kitab kuning itu menyesatkan. Akhirnya dituntut oleh ulama se-Jawa Timur. Karena di Jawa Timur ribuan pesantren seluruhnya memakai kitab kuning. Nah, katanya kitab kuning itu menyesatkan. Masya Allah. Saya selama 7 tahun di pesantren belajar kitab kuning. Mula awal pertama itu belum kitab kuning, matan Jarumiyah, itu ilmu nahwu. Tapi yang kedua nanti sudah mulai kitab kuning, kelas 2 sanawiyah. Nah, kalau fikihnya matan takrib namanya. Nah, itu belum kuning. Tapi yang kedua nanti namanya Fathul Mu'in. Mulai kitab kuning. Kitab kuning itu warnanya kuning, dicetak tulisannya hitam. Nah, itu ada lembarannya yang bisa dicopot, dibawa beberapa lembar. Itulah dipelajari selama 7 tahun di pesantren saya di Bangkina, tepatnya di Air Tiris. Nah, setelah itu saya masuk ke IAIN Suska 8 tahun ngambil S1. Karena saya masuk fakultas tarbiyah, bagian pendidikan, tidak banyak belajar kitab kuning. Yang banyak belajar statistik pendidikan, psikologi pendidikan. Nah, kemudian saya masuk S2 selesai tahun 2003. Situ separuh kitab kuning, separuh bahasa Inggris. Belajar tentang peradaban Islam, termasuk tentang kitab kuning. Belajar kembali kitab namanya Al-Milal wan Nihal, buku kuning tentang peradaban Islam. Bagaimana kejatuhan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah yang membawa peradaban Islam ke dunia internasional. Nah, kemudian yang ketiga saya menyelesaikan PhD atau program doktor. Saya dapat lagi belajar kitab kuning karena saya memilih fakultas syariah atau disebut dengan ahwalus syakhsiyah. Saya selesaikan lama juga, 7 tahun juga S3 saya. Itu lamanya karena tukang koreksinya, dosen-dosennya banyak yang di luar Riau. Nah, yang disertasi saya S3 itu judulnya studi kritis tentang kekerasan menurut HAM, hak asasi manusia, dan menurut hukum Islam. Nah, akhirnya selesai 2015 wisuda. Disitulah dapat gelar PhD, Philosophy of Doctor. Tapi kalau di Indonesia hanya doktornya saja, Philosophy of Doktornya, PhD jarang dipakai. Nah, apa yang saya pelajari dalam kitab-kitab kuning itu tentang kebangkitan peradaban, tentang kejayaan suatu peradaban, dan tentang kehancuran suatu peradaban. Bapak Ibu yang terhormat, kehancuran peradaban Islam itu pertama kali itu di Baghdad tahun 1258 setelah Hulakokan menghancurkan Baghdad dengan khalifahnya Mustasim.
Nah, waktu itu tentara Mongol berkuda sebanyak 20.000 tentara menyerbu Baghdad yang hanya ada 7.000 tentara pada waktu itu. Hancurlah peradaban Islam. Kitab-kitab kuning yang banyak terdapat di perpustakaan Darul Hikmah dan Baitul Hikmah seluruhnya dibakar. Hampir tidak ada yang tersisa dan dimasukkan ke dalam sungai Efrat dan sungai Tigris sehingga menjadi hitam seperti tinta sungai Efrat dan sungai Tigris di Baghdad. Hancurlah peradaban Islam di Baghdad. Tapi jangan lupa pada tahun 1258 itu di Indonesia sedang jaya-jayanya Islam masuk ke seluruh Nusantara dan kitab kuning sudah tersebar di seluruh Nusantara. Setiap pesantren semuanya memakai kitab kuning. Nahwu, saraf sudah dihafal. Banyak yang hafal matan alfiyah yang syairnya 1000 bait itu. Kalamuna labzun mufidu kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Itu belajar syair-syair 1000 bait itu asalnya dari Cordoba. Waktu itu Cordoba sedang jaya pula peradaban Islamnya. Peradaban Islam runtuh pula di Baghdad pada tahun 1492. Jadi abad yang ke-15 ya, hancur Islam di Spanyol. Nah, tapi sekarang bangkit lagi di Spanyol, di mana gereja-gereja Katolik ditinggalkan oleh masyarakat Spanyol dan seluruh lambang-lambang salib diturunkan di kota-kota Madrid dan banyak kota di Spanyol. Mereka meninggalkan Katolik dan banyak yang memilih Islam karena wali kotanya sekarang terangkat adalah orang yang membela minoritas Islam. Nah, baiklah Bapak Ibu yang terhormat, jadi peradaban Islam yang dihancurkan di Baghdad itu oleh tentara Mongol itu karena dia adalah orang-orang yang terisolir di padang-padang Mongol yang kerjanya hanya berternak, naik kuda setiap hari. Jadi mereka tidak peduli tentang buku-buku yang mengandung peradaban. Mereka buang. Tapi ada satu yang mereka bawa ke Mongol. Apa dia? Ilmu bahagian astronomi. Teropong astronomi itu dipindahkannya dari Baghdad ke Mongol. Nah, rupanya Islam mempunyai peradaban tentang astronomi atau ilmu falak sangat tinggi sekali. Dasar ilmu falak yang paling hebat itu dalam surat Yasin yang berbunyi kullu fi falaki yasbahun. Semua benda-benda di ruang angkasa beredar menurut garis edar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya saya menerangkan tentang peredaran alam semesta menurut Al-Qur'an itu biasanya 8 jam pada acara pesantren kilat. Ada apa di sini? Yang di 15 Bapak. Wakil ketua masjid siapa? Itu pernah ketemu dengan saya. Saya lupa, Pak, masihkah Bapak mendalami tentang ilmu bumi dan antariksa yang berkaitan dengan Al-Quran, ilmu falak? Masih saya katakan. Nah, jadi salah satu ketinggian peradaban Islam pada waktu itu sangat hebat tentang ilmu falak, tentang jam-jamnya jam air. Jadi jam itu diputarkan oleh air. Nah, kemudian penemuan matematika logaritma oleh Al-Khawarizmi, Abu Musa Al-Khawarizmi. Jadi peradaban Islam dahulunya sangat tinggi Bapak Ibu terhormat. Lalu ketika terjadi perang dengan Mongol, itu semuanya dihancurkan. Terjadi satu kali lagi perang salib. Nah, perang salib itu abad ke-11 itu terjadi di Palestina. Banyak juga buku-buku Islam yang dicuri, buku-buku rahasia tentang alam semesta. Namanya Asrarul Asrar, rahasia di sebalik rahasia. Dan kemudian di Indonesia, orang Belanda menjajah di Indonesia, masuk ke pesantren-pesantren, perguruan-perguruan Islam, dicarinya buku-buku tentang astronomi, tentang kimia, fisika dalam bahasa Arab, dibawanya ke Belanda. Jadi yang tinggal lagi buku-buku kuning
di Indonesia ya tentang sholat, puasa, haji, tentang fikih saja. Kalau tentang ilmu-ilmu kimia, tentang psikologi, tentang ilmu falak sudah dibawa oleh Belanda karena dia menjajah selama 3,5 abad di Indonesia. Jadi mereka ingin menghancurkan peradaban Islam melalui buku-buku Islam tentang alam semesta. Mereka curi dan mereka terjemahkan ke dalam bahasa mereka, dan setelah itu ada yang dimuseumkan bukunya, ada yang dihancurkan. Jadi pada dasarnya kemajuan Barat sekarang itu mencuri dari ilmu-ilmu Islam. Pembuatan pesawat terbang membawanya. Itu di Cordoba itu dari gedung ke gedung orang sudah terbang. Cuma belum pakai mesin. Ada peralatan yang bisa mengendalikannya. Akhirnya konsep ini dapat oleh Jerman. Jermanlah yang mengembangkan memakai mesin pesawat terbang yang sekarang ini. Jadi Bapak diminta hormat, peradaban Islam sangat maju sekali. Kenapa demikian? Karena ayat Al-Quran yang pertama turun itu adalah tentang ilmu pengetahuan, tentang sains. Iqra itu artinya telitilah, bukan membaca. Kalau membaca apa? Nabi kan tidak bisa membaca, apalagi buku tidak ada dekat Nabi. Nah, tapi orang terjemah secara umum membaca, sehingga diulang sampai 3 kali. Itu maksudnya telitilah alam sekitarmu, lingkungan yang ada di sekitar. Jadi kalau kita sungguh-sungguh meneliti, dalam bahasa Arabnya istiqra. 1 kali meneliti itu namanya iqra. Lihatlah, research atau penelitian dalam bahasa Arabnya istiqra. Bapak Ibu hormat, kenapa begitu maju peradaban Islam di masa lalu? Sekarang sudah mulai lagi. Islam tentang sains dipelopori oleh Ismail Al-Faruqi, orang Palestina yang dapat gelar 2 doktor di Amerika. Beliau sudah wafat, Ismail Al-Faruqi. Kalau di Malaysia Naguib Al-Atas. Di Indonesia Ahmad Baikuni, Ketua Badan Tenaga Atom Nasional, Batan. Tapi orangnya kabarnya juga sudah meninggal dunia. Jadi Bapak diminta hormat, peradaban di dalam Islam kenapa begitu cepat majunya? Kenapa begitu hebat? Pertama, karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran mendorong kepada penelitian, percobaan secara ilmiah. Sangat banyak sekali. Yang kedua, Al-Quranul Karim memberikan tentang rahasia alam semesta ini ditemukan di banyak surat di dalam Al-Quranul Karim. Karena itu orang-orang Barat yang masuk Islam pada umumnya orang yang cerdas, dan orang Islam yang keluar dari Islam pada umumnya orang-orang bodoh. Termasuklah Mat Kace yang saya katakan tadi, yang menghina kitab kuning. Kenapa? Karena dia tidak mengerti apa isinya kitab kuning itu. Misalnya tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti, 2 kali 2 orang Jalal membuat tafsir sampai namanya Jalalain, 2 orang si Jalal. Nah, dia menerangkan Alif Lam Mim, itu kan memang sudah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Diterangkan nanti dalam bahasa Arab juga, Allahu a'lamu bi muradi. Allah lah yang lebih tahu apa arti rahasia dari Alif Lam Mim. Jadi surat Al-Baqarah dimulai dari Alif Lam Mim karena huruf alif, huruf lam dan huruf mim itu yang paling banyak ditemukan di dalam surat Al-Baqarah. Boleh diteliti. Begitu juga Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad. Huruf itu yang terbanyak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, banyak sekali itu merupakan rumus-rumus, seakan-akan rumus fisika, rumus kimia yang disingkat menjadi huruf-huruf seperti itu. Umpamanya tentang energi oleh Einstein. Energi adalah sama dengan MC pangkat 2 per 2 misalnya. Jadi itu satu rumus-rumus. Nah, itulah dalam singkatan-singkatan ayat Al-Quran yang mengetahui rahasia itu Allah dan Rasulnya dan para ulama. Para ulama tahu. Nah, tapi ini hanya ilmu oleh para ulama, tidak diberikan kepada orang umum. Takut nanti orang salah menggunakannya, salah menafsirkannya.
Jadi rahasia-rahasianya banyak sekali di dalam Al-Quran. Pemirsa yang terhormat, nah sekarang orang-orang Barat telah mulai meneliti Al-Quranul Karim yang sangat luar biasa, yang terdiri 114 surat, mulai dari surat pertama Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Taubah, Yunus, sampai seterusnya. Nah, mudah menghafalnya. Jadi apa rahasia Al-Quran mudah dihafal? Pertama, seninya tak pernah bosan. Yang kedua, ujung-ujung dari ayat Al-Quran itu banyak yang sama-sama. Misalnya ujung-ujungnya A semua. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Itu dibaca Imam tadi. Semuanya. Jadi teringat A yang pertama, teringat pula A yang terakhir. Nah, begitu hebatnya. Surat yang pendek-pendek gitu juga. Yang akhir huruf S atau Shin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sampai terakhir S, Shin semua ya. Yang pakai huruf Dal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Detail semuanya. Dari segi susunan kata-katanya indah, mudah dihafal. Artinya, makna yang terkandung di dalamnya luar biasa pula. Terakhir, satu ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Nah, umpamanya tentang bumi yang terpisah dari matahari, disebutkan dalam surat 21 Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Bukankah matahari dengan bumi dulu menyatu? Allah pisahkan bumi dari matahari. Setelah itu di bumi Allah berikan air. Karena ada air di bumilah terjadi kehidupan yang banyak, ramai di muka bumi ini. Tidakkah kamu mau beriman? Kata Allah. Di mana ada air, di sana ada kehidupan. Di tengah padang pasir yang luas tidak ada terdapat air, tidak ada kehidupan. Sedangkan di dalam danau, di dalam laut, samudra itu banyak sekali air, banyak pula kehidupan. Kehidupan yang pertama dalam laut namanya plankton. Kemudian yang terbesar namanya hiu, ikan hiu ya. Nah, kemudian di zaman dahulu kira-kira 65 juta tahun yang lalu makhluk-makhluk raksasa tinggalnya di atas daratan. Karena makanannya makanan ikan, makin lama dia makin ke laut. Nah, akhirnya dia tinggal di dalam laut. Itulah itu yang disebut dengan ikan paus. Jadi ikan paus itu menurut penemuannya dia punya kaki dulu dan tiganya di gunung. Cuma makanannya ikan di sungai. Makin lama dia makin ke laut. Ditemukan fosil-fosil kuno dari ikan paus itu. Sebab itu ikan paus itu menyusui. Masa ikan ada menyusui ya? Nah, karena dia dahulunya dari daerah pergunungan. Terjadi evolusi turoba namanya di dalam bahasa Arab, perubahan secara perlahan-lahan sehingga dia akhirnya menetap di dalam laut karena makanan untuk dia terbanyak di dalamnya. Terjadilah penyesuaian dengan lingkungan laut yang ikan paus itu punya telinga dan menyusui dan kakinya menyusut, berevolusi berganti dengan sayap atau sirip. Nah, begitulah Allah menciptakan segala sesuatu begitu indahnya. Nah, ilmu-ilmu seperti itu banyak sekali di dalam kitab kuning itu tentang teori evolusi. Umpamanya ada 30 yang mirip-mirip dengan Nabi Adam, setelah Nabi Adam dan sebelum Nabi Adam yang sempurna. Ada 30 di dalam tafsir itu, namanya tafsir Al-Ahkari. Jadi sebelum Nabi Adam ada makhluk-makhluk yang lain yang mirip dengan Nabi Adam. Di dalam tafsir kitab kuning, Adam itu adalah manusia sempurna yang beradab.
Yang sebelumnya tinggal di dalam gua-gua belum punya peradaban. Firman Allah dalam surat Al-Insan, "Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura." Telah datang suatu masa dahulu ada makhluk yang mirip-mirip dengan manusia, tapi belum bisa disebut sebagai manusia sempurna. Dia belum beragama, belum bisa membuat rumah, belum bisa bertanam, dan belum bisa beternak. Nah, tetapi manusia Adam, dia sudah bisa menggunakan api, sudah bisa beternak, bisa membuat rumah, dan bisa mengolah alam di sekitarnya untuk menyesuaikan dirinya. Bukanlah dirinya harus menyesuaikan dengan alam, tapi keterampilannya alam bisa diubah menjadi tempat yang menyenangkan. Panjang sekali Bapak Ibu ya. Kita tutup saja demikian. Lain kali kita sambung pula, ceritanya memang sangat panjang menarik soal peradaban, kebangunan peradaban, kejayaan dan keutuhannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Terima kasih kepada saudara kita yang sudah memberikan tausiah yang dapat kita bersama. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami akan mengumumkan keadaan IPAM kita pada malam hari ini. IPAM sebanyak Rp168.000 dan yatim Rp135.000. Adapun pelaksanaan salat tarawih pada malam hari ini yang bertindak sebuah imam Bapak Haji Saluddin